Fira Salvi Nuraji Zaira dengan NIM 121140151. Nama saya Muhammad Aryo Bimo dengan NIM 121140149. Kenalkan, nama saya Muhammad Atta Akbar dengan NIM 121140123. Perkenalkan, nama saya Ananta Praja Pramudia dengan NIM 121140126. Dan saya sendiri Martino Pusunggu dengan NIM 121140144. Nah, pada RBL Fisika Dasar 2 ini, kami dari kelompok 6 akan membuat bel listrik sederhana yang menggunakan konsep motor listrik. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, saya sendiri akan menjelaskan apa itu motor listrik. Nah, simak ya videonya. Kalian tahu tidak bahwasanya penggunaan konsep motor listrik yang menggunakan gaya Lorentz kerap kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya ketika jam waker yang berdering sangat keras membangun kamu di pagi hari, dan juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu dan memencet tombol bel rumahnya. Nah, ternyata mereka menggunakan konsep motor listrik. Kalian penasaran nggak sih apa itu motor listrik? Motor listrik pada intinya adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, motor listrik ini mempunyai dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator sendiri adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Motor listrik juga dibedakan menjadi dua menurut atau berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, yaitu terdapat motor listrik arus bolak-balik atau AC, yang kedua motor listrik arus arah atau DC. Pada percobaan ini, kelompok kami membuat bel sederhana yang menggunakan jenis arus listrik DC. Motor listrik arus arah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop sehingga sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Dan juga tadi kan saya udah menyinggung nih, kalau motor listrik itu bekerja berdasarkan sumber tegangan kerjanya, yaitu ada yang menggunakan AC dan DC. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan arus AC dan DC yang pertama adalah arus listrik AC atau alternating current arah arusnya bolak-balik, sedangkan arus listrik DC atau direct current arusnya searah. Yang kedua, arus AC bisa didapatkan dari generator listrik dengan frekuensi rendah, sedangkan arus DC bisa didapatkan dari sel atau baterai. Yang ketiga, frekuensi pada arus AC adalah 50 Hz, sedangkan frekuensi pada arus DC adalah 0. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rumus yang digunakan pada percobaan kali ini. Rumus yang digunakan pada percobaan kali ini adalah rumus induksi magnetik pada kawat lurus. Rumusnya seperti yang bisa kalian lihat adalah B sama dengan Mi 0 kali I per 2 pi A. Dengan B adalah besar induk magnetik, dengan satuan Tesla, Mi 0 adalah permeabilitas magnetik, Mi 0 biasanya itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Lalu I adalah kuat arus yang mengalir dengan satuan A, ampere, dan A adalah jarak titik ke kawat dengan arah tegak lurus dengan satuan M, meter. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah papan, baterai, lakban, dinamo, kabel kawat, saklar, kaleng, dan gunting. Di sini
saya akan menjelaskan prinsip motor listrik pada gaya Lorentz pada penggunaan bel listrik sederhana. Di sini ada baterai yang akan menghasilkan listrik dan kabel yang akan menghubungkan ke dinamo listrik tersebut. Listrik tersebut akan mengalir ke arah dinamo ini dan akan menghasilkan gaya gerak. Nah, energi gerak tersebut akan menghasilkan bunyi yang terbentur pada kaleng. Berikut percobaannya. Kelemahan dari alat ini adalah energi yang dihasilkan sangat sedikit, sehingga gerakan yang dapat dihasilkan juga sedikit. Akan tetapi kelebihannya ialah penggunaan yang sangat mudah karena menggunakan dinamo listrik sebagai penggeraknya, sehingga dapat digunakan secara mudah dan akan tetapi sangat memerlukan banyak biaya. Pada percobaan kedua, kami menggunakan 2 baterai dan jumlah lilitan pada dinamo itu sebesar 10 lilitan. Berikut ada percobaannya. Pada percobaan ketiga, kami mengurangi jumlah lilitan pada dinamo menjadi 8 lilitan. Pada percobaan berikutnya, kami akan menggunakan baterai 1 dan jumlah lilitan pada dinamo sebanyak 8 lilitan. Kesimpulan dari beberapa percobaan sebelumnya ialah semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, maka semakin besar pula besar energi gerak yang dihasilkan, sehingga bunyi pada bel sederhana ini semakin besar pula. Maka sebaliknya, makin dikit baterai yang digunakan, maka semakin besar listrik yang dihantarkan ke dinamo dan semakin kecil pula gerak dari dinamo tersebut. Dan semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar pula gerakan yang dihasilkan pada dinamo tersebut. Untuk membuat bel listrik ini cukup sederhana. Pertama-tama buka kulit luar kedua kabel sehingga dapat ditempelkan di baterai. Setelah itu, salah satu kabel disambungkan switcher on-off agar dapat diputus atau disambungkan aliran listriknya. Setelah itu, lepaskan kulit ujung kabel yang lain agar dapat dipasangkan di kuningan dinamo. Lilitkan tembaga ke dinamo agar terus menempel dan tidak terlepas. Pasangkan pada bagian yang akan memutar pada dinamo kabel klip, sehingga nanti ketika dinamo berputar dapat berbunyi ke kaleng bekas yang sudah ditempelkan. Kekurangan produk. Yang pertama, pada percobaan ini hanya menggunakan 1 kumparan. Yang kedua, kurangnya variasi jumlah lilitan pada dinamo. Yang ketiga, kurangnya variasi jumlah pada baterai. Untuk harapan kedepannya, yang pertama, lebih baik menggunakan 2 kumparan atau lebih agar medan magnet yang dihasilkan juga besar. Yang kedua, usahakan lilitan pada kumparan lebih diperbanyak agar medan magnet yang dihasilkan semakin banyak dan bunyi bel yang dihasilkan semakin besar. Dan yang ketiga, alat sebaiknya diberi cover agar terlihat rapi dan bisa difungsikan di rumah.